Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita belajar tentang getaran, gelombang, dan indera pendengaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama untuk mengidentifikasi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk menjelaskan kaitan antara bunyi dan indera pendengaran. Yang ketiga, menjelaskan peran telinga sebagai alat keseimbangan. Keempat, menyebutkan gangguan pada indera pendengaran. Yang kelima, menjelaskan pemanfaatan sistem sonar. Kalian tahu nggak getaran itu apa? Getaran itu adalah gerak bolak-balik secara periodik yang melalui titik setimbang. Satu getaran itu sama dengan satu bolak-balik. Bisa dilihat nih di gambar, ada bandul. Dia titik setimbangnya itu di titik 0 yang ada angka 0. Sedangkan kalau dia satu getaran itu dari titik A ke titik 0 ke titik B, balik ke 0 lagi ke titik A lagi, itu namanya satu getaran. Nah, sedangkan gelombang, apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat di mana rambatannya tidak disertai materi. Jadi, dia hanya merambatkan energinya aja. Nah, gelombang berdasarkan medium dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Apa perbedaannya? Kalau gelombang mekanik, dia itu melalui media. Contohnya nih ada gelombang bunyi, gelombang air laut, sedangkan yang gelombang elektromagnetik dia tanpa media. Contoh gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang radar. Itu kan dia tidak perlu bantuan media lain kan, bisa tetap sampai dan kita tahu itu ada gelombang. Terus kalau gelombang berdasarkan arah rambat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa perbedaannya? Perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getaran. Bisa dilihat nih di gambar. Jadi dia itu arah gelombangnya itu naik turun. Contohnya ada gelombang tali dan gelombang air laut, jadi bergelombang. Sedangkan longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pegas. Kalau pegas kalian taruh beban di bawahnya itu kan dia lurus ya, tariknya ke bawahnya itu namanya gelombang longitudinal. Arah gelombang dan arah getarannya itu sama. Istilah-istilah yang terkait getaran dan gelombang itu ada. Pertama, frekuensi. Frekuensi itu banyak getaran atau gelombang pada tiap detik. Jadi 1 detik nih ada berapa banyak tuh gelombang atau getarannya. Nah, si frekuensi temenan sama periode. Kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran dan satu gelombang. Rumusnya ada di bawah. F itu frekuensi, yang T ini periode. Yang F frekuensi itu berarti banyak gelombang dibagi dengan waktu, sedangkan frekuensi waktu tempuh dibagi dengan banyak gelombang. Terus yang ketiga ada amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan setimbangnya. Yang keempat ada panjang gelombang. Nah, ini lambangnya disebutnya lambda ya. Panjang gelombang itu panjang jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan atau dua dasar gelombang yang berdekatan. Panjang gelombang disebut juga satu gelombang penuh. Apa tuh satu gelombang penuh? Nah, lihat ya gambar yang di bawah ini. Kalau dia gelombangnya transversal, maka satu gelombang penuh itu sama dengan satu bukit dan satu lembah.
yang atas sama yang bawah. Sedangkan kalau gelombang longitudinal itu dia satu gelombangnya itu ada yang rapatannya satu, renggangannya satu. Jadi disatuin itu namanya satu gelombang penuh. Terus yang kelima ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu jarak yang ditempuh gelombang dalam suatu selang waktu. Nah, rumusnya apa? Sama V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda dikalikan F. Nah, di sini kecepatan bisa juga jadi jarak tempuh dibagi oleh periode atau jarak tempuh dikalikan frekuensi. Nah, ini contoh soal ya. Seandainya gelombang air laut melaju di samping kapal dengan kecepatan 50 meter per second. Jarak antar bukit dan lembah gelombang tersebut berurutan 10 meter. Berapa frekuensi gelombang tersebut? Berarti kan yang diketahui pertama kecepatan dong. Kecepatannya itu 50 meter per second. Nah, yang kedua itu ada jarak antar bukit dan lembah. Nah, jarak antar bukit dan lembah bisa lihat nih di gambar. Misalnya satu itu B, yang satu itu D. Antara B dan D itu kan berarti dia itu baru setengah gelombang kan. Makanya si jarak antar bukit dan lembah ini dikalikan 2, maka besarnya nanti panjang gelombangnya 20 meter. Terus ditanyanya frekuensi, kalian bisa pakai rumus yang tadi yang V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Berarti kalau kita nyarinya frekuensi tinggal dibalik aja. Frekuensi sama dengan cepat rambat dibagikan panjang gelombang. Berarti 50 dibagi 20 sama dengan 2,5 Hz. Lanjut ya, sekarang kita bahas tentang bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah hasil benda yang bergetar dan merambat melalui zat perantara. Apa syaratnya terjadi bunyi? Nah, ada 3. Pertama, harus ada sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, ada zat perantara. Nih, contohnya bisa lewat benda padat, terus benda cair ataupun gas. Yang ketiga, ada penerima bunyi atau yang mendengar. Jadi dikatakan ada sebuah bunyi apabila ada yang mendengar. Kalau nggak ada yang mendengar berarti itu tidak bisa dikatakan sebuah bunyi. Nah, bunyi ini punya 5 sifat. Pertama, dia dapat merambat. Yang kedua, perpindahan bunyi berupa gelombang. Ketiga, memerlukan waktu untuk merambat. Keempat, dapat memantul dan mengalami penyerapan. Yang kelima, memiliki warna atau variasi suara. Makanya di kuping kita, di telinga kita ini, kalau dengar suara itu kan beda-beda setiap orang. Nah, karena sifatnya bunyi itu dia memiliki variasi suara. Bunyi berdasarkan pantulan dibagi menjadi 3, yaitu ada nada, ada desah, dan dentum. Apa sih perbedaannya? Kalau nada, dia itu bunyi jumlah getarannya tiap second teratur, contohnya pada alat musik kan teratur. Sedangkan desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur, contohnya angin, air, dan suara motor, itu kan nggak teratur, beda-beda. Nah, yang ketiga ada dentum. Dentum itu bunyi yang berangsung singkat dan sangat kuat. Contohnya apa? Bisa bom, bisa juga suara tembakan. Terus bunyi juga bisa nih dibagi menurut frekuensinya. Dia dibagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Apa perbedaannya? Kalau infrasonik, dia itu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, yang bisa dengar itu biasa binatang kayak jangkrik, anjing. Jadi dia tuh peka terhadap suara. Sedangkan kalau audiosonik, dia itu frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Biasanya ini kita bisa mendengar itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi ini rentangnya manusia untuk mendengar. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik itu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini cuma ada di lumba-lumba dan kelelawar.
Manfaat dari gelombang ultrasonik kan dia cuma bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelawar ya. Ternyata gelombang ultrasonik ini juga dimanfaatkan di bidang industri buat pencampuran susu biar homogen, biar tercampur dengan sempurna. Juga bisa digunakan untuk pencampuran logam. Terus yang ketiga juga bisa untuk mematikan kuman pada makanan kaleng. Jadi si gelombang ultrasonik ini digunakan untuk mematikan kuman-kuman di makanan kaleng. Terus dia juga bisa digunakan di bidang kesehatan. Contohnya buat USG, ultrasonografi. Nah, ini untuk melihat organ di dalam tubuh manusia. Yang ketiga di bidang pertahanan. Nah, biasanya digunakan untuk alat sonar. Fungsinya buat apa? Jadi sebagai detektor untuk mengetahui keberadaan kapal selam. Nah, di bunyi ini ada istilah-istilah juga yang terkait, ada 4. Pertama ada cepat rambat bunyi, yang kedua ada frekuensi bunyi, ketiga resonansi bunyi, yang keempat ada pemantulan bunyi. Untuk cepat rambat bunyi itu V sama dengan S per T, di mana V-nya itu cepat rambat bunyi, S-nya itu jarak tempuh bunyi, dan T-nya itu waktu tempuh bunyi. Sedangkan untuk frekuensi bunyi, F sama dengan 1/2L akar T per Rho kali A. T-nya ini tegangan senar, L-nya panjang senarnya, A-nya itu luas penampang, sedangkan Rho-nya itu massa jenis dari senarnya. Yang ketiga ada resonansi bunyi. Biasanya ini digunakan untuk percobaan garpu tala. Rumusnya L sama dengan 2N-1/4 dikalikan Q per F. F-nya ini frekuensi sumber bunyi, terus V-nya cepat rambat gelombang, L-nya itu panjang pipa organa. Yang N-nya ini letak resonansi, ini biasanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang keempat ada pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu berarti kan digunakan untuk mengetahui kedalaman. Biasanya digunakan untuk mengetahui kedalaman. Nah, jadi rumusnya itu H sama dengan F dikali T per 2. Nah, F-nya ini kecepatan bunyi di dalam air, terus T-nya itu waktu bolak-balik, H-nya ya berarti dia untuk mengukur kedalaman laut, berarti satuannya nanti meter ya. Selanjutnya ada indera pendengaran. Indera pendengaran manusia itu kan identik sama telinga nih. Nah, telinga ternyata dibagi 3 bagian. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kalau di bagian luar, dia itu terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Nah, daun telinga ini fungsinya untuk apa? Dia untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Sedangkan si saluran telinga, dia berarti menangkap debu yang masuk ke dalam saluran telinga, terus mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Nah, kalau di telinga bagian tengah itu ada 3 bagian. Pertama ada gendang telinga, ada tulang telinga, dan saluran eustasius. Nah, gendang telinga fungsinya untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, kan udah diteruskan nih ke tulang telinga. Tulang telinga itu gunanya untuk meneruskan getaran tadi dari gendang telinga ke rumah siput. Terus yang ketiga ada saluran eustasius. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring. Berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar. Terus tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat robek. Jadi ternyata kalau gendang telinga seseorang robek itu dikarenakan tekanan udaranya tidak seimbang, bisa dia terlalu tinggi, bisa juga dia terlalu kecil. Nah, yang ketiga bagian dalam telinga ini ada 2, ada rumah siput atau koklea dan saluran gelang, disebut juga labirin. Koklea bentuknya itu spiral mirip rumah siput. Di dalam koklea terdapat organ kortil yang merupakan fenoreseptor. Nah, organ kortil ini berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap getaran. Nah, kalau udah kena nih di rambut-rambut itu,
atau sel rambut itu, maka terjadi getaran yang akan diubah menjadi impuls saraf ke dalam sel rambut. Kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Yang kedua ada saluran gelang atau labirin. Nah, dia ini terdiri atas saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Selanjutnya gangguan pada indera pendengaran. Pertama ada radang telinga. Radang telinga tengah biasanya terjadi karena ada bakteri atau virus. Contohnya nih virus influenza. Dia masuk dari rongga mulut melalui saluran eustachius. Terus yang kedua ada otosklerosis. Nah, ini terjadi karena tulang sanggurdi menjadi kaku dan tidak dapat bergerak secara leluasa. Yang ketiga ada penyakit menaria. Nah, ini penyakit menahun yang menyebabkan penderita merasa mendengar bunyi dengung secara tiba-tiba dan sering. Terus yang keempat ada tuli konduktif. Nah, kalau tuli konduktif ini dia ketidakmampuan mendengar karena gangguan pada transmisi suara ke kornea. Terus yang terakhir ada tuli saraf. Kalau tuli saraf dia ketidakmampuan mendengar karena kerusakan pada organ kortil, saraf kranial 8 atau bagian korteks otak daerah pendengaran. Sekian untuk materi getaran, gelombang, dan indera pendengaran. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami materi ini ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.